Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiko Basamalah dengan NIM 164259190. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai makalah yang saya dan kelompok saya buat yang berjudul Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas di Kecamatan Jatinangor melalui edukasi kesadaran berlalu lintas. Baik, untuk pertama-tama, saya akan memaparkan mengapa kelompok kami memilih topik tersebut. Kecamatan Jatinangor merupakan salah satu kawasan pendidikan yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, khususnya bagi mahasiswa dan juga masyarakat di sekitarnya. Seperti yang diketahui bahwa Jatinangor itu memiliki 4 kampus di dalamnya. Yang pertama adalah IPDN, IKOPIN, lalu ada ITB Jatinangor dan juga UNPAD. Nah, kondisi tersebut menyebabkan tingginya aktivitas lalu lintas yang tidak selalu diiringi oleh kesadaran dan juga kedisiplinan si pengguna jalannya. Pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, tidak menyalakan sen saat berbelok, itu masih sering dijumpai di kawasan Jatinangor, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan juga menurunkan tingkat keselamatan berlalu lintas. Pada makalah ini, kami memfokuskan kepada 2 rumusan masalah. Yang pertama, mengapa masyarakat Kecamatan Jatinangor melakukan pelanggaran lalu lintas. Lalu yang kedua, bagaimana efektivitas media sosial sebagai media edukasi kesadaran berlalu lintas. Lalu untuk bagian tujuan, kami juga memfokuskan kepada 2 tujuan saja. Yang pertama adalah menganalisis faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan pelanggaran di Kecamatan Jatinangor. Lalu yang kedua, mengetahui sejauh mana edukasi dari media sosial itu dapat menurunkan risiko pelanggaran bagi masyarakat di Jatinangor. Untuk metode penelitiannya sendiri, kami melakukan secara analisis deskriptif dengan data yang diambil itu melalui 3 cara. Yang pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah studi literatur. Baik, masuk ke dalam bagian pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai hasil-hasil baik dari observasi, wawancara, maupun dari studi literatur yang sudah dilakukan. Baik, yang pertama mengenai observasi terlebih dahulu. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih banyak sekali pengendara-pengendara di Kecamatan Jatinangor yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang sering kami temui itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah tidak menggunakan helm, yang kedua adalah melawan arus, dan yang ketiga adalah tidak menyalakan sen saat akan berbelok. Bisa saya jelaskan bahwa pada saat saya dan kelompok saya melakukan observasi, itu terlihat bahwa banyak sekali pengendara-pengendara yang melawan arus, khususnya di arah Jalan Sayang maupun di Jalan Cibesi. Pelanggaran ini cukup bisa dianggap sepele, terutama untuk perjalanan jarak dekat. Tetapi tetap saja bahwa pelanggaran-pelanggaran lalu lintas ini tetap akan bisa menimbulkan risiko kecelakaan yang nantinya pasti akan disesali oleh para pengendara tersebut. Sementara berdasarkan hasil wawancara, terdata bahwa mereka yang melakukan pelanggaran lalu lintas itu memang lebih mementingkan efisiensi waktu dibandingkan kepatuhan mereka dalam berlalu lintas. Jadi mereka akan mengambil jalan pintas ataupun jalan tikus yang lebih dekat agar sampai ke tempat tujuan daripada mereka harus memutar untuk menemukan jalan yang lebih jauh, padahal jalan tersebut itu sesuai dengan kepatuhan berlalu lintas. Selain itu, faktor lainnya seperti rendahnya literasi terhadap lalu lintas, aturan lalu lintas, dan juga keterbatasan fasilitas pendukung juga turut menjadi faktor pendorong mereka untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Yang terakhir adalah mengenai hasil dari studi literatur. Sebenarnya hasil dari studi literatur itu bisa dibilang mencangkup semua dari hasil observasi dan juga hasil dari wawancaranya. Karena dari hasil studi literatur itu memaparkan bahwa faktor pendorong pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas itu hanya karena mereka sendiri. Jadi karena individunya sendiri, karena insan manusianya sendiri yang menginginkan untuk melanggar lalu lintas. Karena mereka ingin lebih cepat sampai, mereka ingin jalan pintasnya saja, mereka ingin berkendara hanya jarak dekat, sehingga mereka akan mengabaikan peraturan-peraturan lalu lintas dan akan mengambil celah-celah yang bisa mereka lakukan untuk sampai ke tempat tujuan. Lalu bagaimana peran media sosial dalam menanggapi kasus ini? Media sosial itu memiliki potensi yang sangat besar sebagai sarana edukasi kesadaran berlalu lintas, terutama bagi generasi muda, generasi zaman sekarang yang aktif menggunakan platform digital.
Namun, efektivitas media sosial ini masih terbatas karena tidak dapat menjangkau seluruh lapisan, khususnya pada masyarakat yang memasuki kelompok usia yang lebih tua. Oleh karena itu, edukasi melalui media sosial ini perlu dikombinasikan dengan media fisik seperti poster ataupun sosialisasi secara langsung di ruang publik agar kelompok-kelompok yang tadi seperti kelompok yang lebih tua itu dapat mengetahui dan dapat memahami bagaimana kesadaran berlalu lintas yang benar. Nah, dari seluruh paparan yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Kecamatan Jatinangor itu masih marak dilakukan dan disebabkan oleh kombinasi dari berbagai faktor, dengan manusia itu sebagai faktor utamanya. Rendahnya kesadaran keselamatan dan juga anggapan bahwa pelanggaran merupakan hal yang wajar saja itu memperparah kondisi dari berlalu lintas. Oleh karena itu, upaya edukasi itu memang dibutuhkan sebagai kunci dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas. Adapun saran yang dapat dilakukan agar pelanggaran lalu lintas ini dapat berkurang, yang bisa dilakukan oleh kombinasi antar individu sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berwajib. Yang pertama adalah dengan meningkatkan edukasi keselamatan berlalu lintas secara tepat sasaran, memanfaatkan media sosial secara kreatif, mendukung dengan media fisik, lalu menerapkan penegakan hukum yang konsisten, dan juga kolaborasi antara aparat, institusi pendidikan, dan juga masyarakat. Nah, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih baik di Kecamatan Jatinangor untuk kedepannya. Itu saja yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kekurangan yang saya lakukan dalam pembuatan video ini. Semoga dapat dipahami dan semoga menambah wawasan bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.